yuridis bela negara. Berikut topik pembahasan yang akan kami bahas, yaitu pertama, pengertian yuridis, kedua, alasan suatu negara memerlukan landasan yuridis, ketiga, pengertian bela negara, keempat, unsur tujuan dan fungsi bela negara, kelima, landasan yuridis, kewajiban ikut serta membela negara. Pertama yaitu pengertian yuridis. Yuridis atau unsur yuridis merupakan nama lain dari hukum itu sendiri, dan yuridis lebih banyak dipergunakan untuk menegaskan aspek kekuatan hukum atau landasan dari suatu hal yang telah diatur secara mengikat oleh hukum. Pengertian lain yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah. Jika aturan tersebut dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Yuridis ini sifatnya adalah memaksa, maksudnya yaitu seseorang haruslah mematuhi. Selanjutnya, alasan suatu negara memerlukan landasan yuridis. Mengapa suatu negara itu memerlukan landasan yuridis? Yaitu karena tanpa landasan hukum, semuanya akan menjadi tidak teratur dan menimbulkan kekacauan. Maka dari itu, landasan hukum di negara diperlukan agar orang-orang dalamnya dapat mentaatinya. Sumber hukum harus dimiliki untuk membentuk hukum lain. Selanjutnya, pengertian bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Maka dari itu, yang dimaksud dengan bela negara sendiri pada dasarnya adalah jiwa kecintaan terhadap NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya adalah unsur, tujuan, dan fungsi bela negara. Unsur dari bela negara yaitu cinta tanah air, yakin akan Pancasila, rela berkorban untuk NKRI, kesadaran berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan awal bela negara. Tujuan dari bela negara yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, untuk melestarikan budaya, untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, serta untuk menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Selanjutnya, fungsi dari bela negara yaitu mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, merupakan kewajiban setiap warga negara, merupakan panggilan sejarah. Selanjutnya, pokok pembahasan yang terakhir yaitu landasan yuridis kewajiban ikut serta membela negara. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1-5. Pasal 30 ini sendiri merupakan bab pertahanan dan keamanan negara. Pasal pertama menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak wajib ikut dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Pasal selanjutnya masih mengenai upaya bela negara, namun lebih spesifik sebab ada peran kepolisian dan TNI. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 mengenai pertahanan negara. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 mengenai pokok perlawanan rakyat. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982, kemudian ia diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 mengenai ketentuan pokok Hankam Republik Indonesia. Kemudian TAP MPR Nomor 4 Tahun 1973 mengenai konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Selanjutnya TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 mengenai peranan TNI dan Polri. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional. Dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.